Saya ucapkan selamat pagi, selamat kita berbakti dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita boleh datang kembali ke dalam hadirat Tuhan untuk kita menyembah dan meninggikan Tuhan dengan segenap hati kita, karena hanya dekat Allah saja hati kita tenang, dan dekat Allah kita akan diberikan yang terbaik dari Tuhan. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya.
Tuhan yang rindu akan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyala dalam kehidupan kami dan tinggal dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah, sungguh indah bersama-Mu. Selamanya syukur menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Menikmati hadirat-Mu. Syukur
bersamamu Tuhan, menikmati hadirat-Mu yang memenuhi kami Tuhan. Biarlah roh kami bersuka cita di dalam Kau Tuhan, dan Kau yang bertahta dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang ke dalam hadirat-Mu untuk kami datang menyembah-Mu, meninggikan Kau Tuhan, bersorak-sorai bagi Engkau, terutama kami yang ingin mendengarkan dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya Kau urapi Tuhan, dan Kau hadir dalam kehidupan kami dalam ruangan ini Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah ini. Haleluya, amin. Kita tetap akan berdiri, kita akan membacakan pengulangan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selalu kembali. Tuhan Raja Maha Besar dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar, menyembah Dia. Dia mencipta dunia ini, Dia membantuku duduk, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya, dengan bersuka, bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujilah Tuhan Raja besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Dia mencipta dunia ini, Dia membantuku duduk, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya, dengan bersuka. Keselamatan
mulia dalam kehidupan kita. Saudara Bapak itu untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Tuhan Raja mulia dalam kehidupan kita. Sujud menyembah Engkau Tuhan. Sujud menyembah bagi Yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kebenaran bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kemuliaan Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Yesus Raja, Raja, haleluya. Yesus Raja di atas segala raja dalam kehidupan kita. Salah duduk kembali. Saya persilakan dulu kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Saya minta Ibu Dian untuk berdoa sebentar persembahan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kesempatan yang indah untuk kami pagi hari ini Bapa. Sebentar kami akan memberikan apa yang ada pada kami Tuhan. Engkau suci kuduskan tangan-tangan yang memberi, terlebih Engkau sucikan hati kami Tuhan, untuk kami boleh memberi dengan ketulusan hati kami Bapa.
Engkau berkati tangan-tangan yang memberi, Engkau berkati hamba-Mu yang menjalankannya, dan Engkau berkati hamba-Mu yang mengelolanya, dan persembahan kami boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tiada terukur kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tak terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu saudara sekalian. Biarlah Tuhan yang membalikan dengan berlipat kali ganda. Haleluya Tuhan. Tiba saatnya kita akan diisi kebenaran firman Tuhan. Hanya Tuhan yang menjadi tempat jawaban dalam kehidupan kita. Karena Tuhan telah membuktikan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Saya undang Bapak Ibu saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Hanya Kau Tuhan yang menjadi tempat jawaban dalam kehidupan kami Tuhan.
tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, hanya Kau tempat kami berharap Tuhan. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Katakan hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Amin. Hanya Kau tempatku berharap, hanya Kau yang menjadi pengharapan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau berjalan seturut akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan
Terima kasih Bapa. Setiap pujian penyembahan kami memberikan kekuatan. Boleh senantiasa menjadi penghiburan untuk kami segalanya. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-hambamu yang sudah melayani. Sebentar kami akan diisi dengan kebenaran firman-Mu. Kuduskan kami Bapa. Layakkan kami, terlebih urapi kami hamba-Mu, urapi kami semuanya. Bukakan setiap rasa firman-Mu. Kami percaya Engkau sudah di tengah-tengah kami dan Engkau siap untuk memberkati kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Yang percaya menyambut firman Tuhan katakan bersama. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, sehat nggih? Mau kebaktian, saya mendapat berita duka dari keponakan saya, penanya Pak Lukas yang dipanggil Tuhan. Saya katakan saya tidak bisa untuk datang. Saya nyuruh Debbie sama Yafet untuk langsung ke sana. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita nggak tahu umur kita sampai di mana, sampai berapa, ya. Yang kita tahu bahwa kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan, senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Karena Tuhanlah yang menjadi tempat jawaban dalam setiap kita, setiap permasalahan hidup kita segalanya. Puji Tuhan, Ibu Ike nggak bisa datang, nggak boleh sama dokter ya. Anaknya sakit, jadi tidak boleh. Dari panas ke dingin, sehingga ada batuk yang tidak sembuh-sembuh ya, sama dokter suruh di Sidoarjo dulu sampai sembuh ya. Doakan supaya Tuhan tolong. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, banyak hal yang seringkali terjadi dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Jawaban kita hanya ada di dalam Tuhan karena Tuhan segalanya bagi hidup kita. Ya, kita percaya Tuhan tidak akan pernah mencobai melebihi kekuatan kita. Saya katakan kepada ponakannya Pak Lukas, semua sudah seizin Tuhan, ya. Walaupun anak lucu-lucunya anak, ya. Kalau Tuhan sudah mau, ya, tidak ada yang bisa menghalang-halangi. 6 bulan, ya. Baru berumur 6 bulan, anak lucu-lucunya anak, ya, dipanggil Tuhan, mungkin sebagai orang tua sangat berat, ya. Tapi saya katakan Tuhan sudah punya mau, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi. Ya, DB sangat keras ya untuk penyakit anak-anak. Jadi Bapak Ibu, biarlah kita masing-masing menjaga hidup kita supaya kita tetap sehat, sehingga hidup kita senantiasa boleh ya melayani Tuhan sampai Tuhan memanggil hidup kita segalanya. Firman Tuhan pagi hari ini yaitu dengan judul Dia akan menyediakan. Dia itu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan menyediakan. Mungkin saat ini banyak hal secara kesehatan, secara ekonomi, secara keuangan, hari-hari ini mungkin banyak orang menghadapi satu kegelapan. Tapi satu perkara kita percaya Tuhan yang akan menyediakan untuk kita segalanya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, ya. Orang-orang yang mau diuji imannya oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seringkali saat kita diuji oleh Tuhan, seringkali kita nggak mau, seringkali kita protes sama Tuhan, nggak mau Tuhan,
ini sangat berat untuk saya. Tapi saat iman kita diuji oleh Tuhan lulus, maka surah berkat Tuhan boleh dicurahkan atas hidup kita. Kita melihat iman siapa yang diuji oleh Tuhan. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 14, panjang ya. Kita akan baca bergantian, walaupun panjang kita tetap akan membaca ya. Supaya kita mengerti seperti apa sih iman Bapak percaya kita. Ya. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 14, saya ayat 1, Bapak Ibu 2 dan seterusnya seperti itu. Ya. Silakan pakai mic supaya nanti kedengaran Mbak Dian. Saya minta tolong yang pakai HP biar dilepas saja, enggak usah pakai HP ya. Langsung aja lihat di sini karena saya melihatnya Saudara koyoknya ya. Membaca firman tadi posting yang lain-lainnya. Ya. Eman. Saudara ke gereja itu mau apa? Ya. Nanti kalau posting cari apa-apa ya di rumah aja nanti. Atau waktu saudara tidak beribadah. Eman nanti saudaraku, saudara datang, saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Silakan yang pakai HP, enggak usah pakai HP, langsung lihat sini aja apa dicatat ya. Supaya saudara mendapatkan berkat Tuhan. Daripada saudara datang tapi tidak mendapat apa-apa, ya rugi. Ya. 5% saudara nangkep firman itu sudah lumayan. 5% loh ya. Apalagi 100%. Ya. Mari saya akan bacakan dulu. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Pakai mic aja Mbak Dian. Sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anakku ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapak, sautnya Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya.
yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Sama-sama. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah dalam ayat yang ke-8, Allah yang menyediakan. Secara manusia, kan Tuhan berjanji bahwa Abraham itu akan menjadi bapak seluruh bumi dan diberkati anak-anaknya seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Tetapi mengapa saat mempunyai anak, ya sudah usia lebih 90, saat punya anak Tuhan menginginkan anak itu diminta kembali untuk dikorbankan. Ya. Loh, kenapa sih wong Tuhan yang berjanji akan keturunannya banyak kok anak perjanjian ini kok mau diminta? Saudaraku, secara akal manusia, mungkin kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan berat ya. Saya aja tadi dikasih tahu bahwa keponakan Pak Lukas dipanggil Tuhan. Saya rasanya ada kuat, lucu-lucunya anak 6 bulan dipanggil Tuhan. Berat. Tapi ini Abraham harus mempersembahkan anaknya Ishak, anak perjanjian harus dikorbankan. Sebagai orang tua mungkin sangat berat. Tapi Tuhan itu, Abraham itu orang yang taat kepada Tuhan. Saat dia mendengar perintah Tuhan, dia tidak berkata apa-apa, dia katakan siap. Ya. Mungkin kalau kita enggak siap, ya. Oh, saya aja sudah hampir 50 tahun dengan Pak Lukas, ditinggal aja sangat berat. Ya. Apalagi ini anak perjanjian yang dikatakan Tuhan, keturunan Abraham seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan baca ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saudaraku, waktu ayat yang ke-7 katakan Bapak, ini semuanya sudah ada, tapi mana yang mau dikorbankan? Ayat yang ke-8 katakan bahwa sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba itu. Mungkin Bapak Ibu saat ini sedang menghadapi satu problem. Baik itu rumah tangga, baik itu kesehatan, baik itu keuangan, baik itu pekerjaan, baik apapun ya yang kita sedang hadapi. Saat kita fokus apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita persembahkan. Ya. Kita memberi aja rasanya sulit ya. Tapi ini harus. Tuhan nanti yang akan menyediakan. Loh, secara manusia ya, ditanyakan anaknya Bapak, sekarang ini semuanya sudah ada, kayu bakar sudah ada, semua sudah ada ya. Sekarang mana yang akan dikorbankan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berat. Tapi itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Pengorbanan hidup kita. Saat kita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan, seperti Abraham, maka Tuhan yang akan menyediakan. Enggak usah takut dengan hidup ini. Ya dengan caranya Tuhan,
Tuhan akan menyediakan. Saudaraku, ada satu kesaksian yang luar biasa dari seorang hamba Tuhan. Dia tidak pernah bergantung kepada siapapun dan dia tidak pernah bergantung kepada seseorang. Saat hamba Tuhan ini menghadapi kesulitan ya, secara ekonomi ya, saat malam tidak punya apa-apa. Paginya dia harus makan dengan keluarganya, tapi tidak punya apa-apa. Malam itu dia hanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Kau tahu keadaanku saat ini. Apa yang terjadi, saudaraku? Keesokan paginya ada seseorang yang datang membawa gandum 1 karung, membawa minyak, membawa keperluan yang lain. Ini hamba Tuhan tidak pernah meminta kepada siapapun. Lalu siang sedikit ya, ada anak Tuhan lagi datang membawa keperluan untuk makanan hamba Tuhan dan keluarganya. Makanya Bapak Ibu, saat kita memerlukan sesuatu, membutuhkan kebutuhan kita sehari-hari, ya, kita enggak usah takut. Tuhan yang menyediakan. Saat kita taat kepada Tuhan, disitulah Tuhan yang akan memberikan berkat untuk kita. Saya pernah alami ini, saudaraku. Saya pernah alami. Saat Pak Lukas kuliah, semua sudah habis. Ya, barang-barang saya ya yang berharga itu sudah terjual semua. Lalu saya punya anak waktu itu masih 4, kecil-kecil ya, masih SD. Ya, dia sekolah jalan kaki. Kalau saya ingat ini, saya rasanya Tuhan itu luar biasa. Pak Lukas kuliah kan banyak biaya yang harus dikeluarkan. Lalu anak 4 ini pulang sekolah ya. Ika, Debi, Yafet, udah ini masih kecil-kecil, udah masih kelas 1 SD ya. Jalan pulang ya, saya sering kali saksikan di Anur 2 itu ada pohon mangga di depan ya. Yang sekarang itu untuk grosir sandal ya. Ada pohon mangga, ya tuh enggak tahu Tuhan itu memang luar biasa. Anak-anak itu lewat, mangganya itu pada jatuh ya. Lalu dibawa diambil lalu dibawa pulang. Ya. Ada orang mis ya lewat, ini Debbie memang orangnya penuh dengan kasih ya. Lalu mangga itu dikasihkan kepada pengemis itu karena enggak punya uang ya. Sampai pulang sampai di rumah dia katakan seperti ini. Bapak enak, sekolah makannya enak ya. Di sini kita makan bubur ya. Waktu itu keponakan saya dengan keponakannya Pak Lukas ada di sini jadi 6 anak. Saya buburkan beras perapat itu tak kasih santan, tak suruh makan anak-anak. Saudaraku, siang sedikit saya enggak pernah sambat sama Budi aja enggak ya. Saya enggak pernah sambat pada siapapun. Lalu tiba-tiba Tuhan gerakkan jemaat. Dia membawa makanan Tionghoa. Ya apa makanan Tionghoa itu enaknya seperti apa. Saya cuma katakan kepada anak-anak, nanti Tuhan yang akan memberkati. Tuhan yang akan tolong. Ya. Ternyata betul juga. Ya. Tuhan menggerakkan jemaat untuk memberikan makanan untuk anak-anak saya. Saat itu anak-anak saya ajak di meja makan untuk berdoa berkat yang Tuhan sudah berikan. Saudaraku, sama seperti hamba Tuhan yang saya saksikan di Magetan
juga seperti itu. Dia cuma ditutup tudungnya makanan itu, dia doa pasti Tuhan akan memberkati, ternyata benar. Tuhan mengirimkan seseorang. Tidak usah takut ya. Tuhan yang akan menyediakan apapun yang kita perlukan. Kemarin ya, renungan hariannya itu katakan tidak usah khawatir. Coba kita akan melihat dalam Mazmur. Mazmur pasal 55 ayat 22. Silakan. Mazmur 55 ayat 22. Mazmur 55 ayat yang ke-22. Mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih... Keliru ya mungkin saya nulis ya. Iya salah. Saya salah nulis ini. Iya, oh iya mungkin. Silakan Mbak. Mazmur 55 ayat ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Amin. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Ya. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Mungkin saat ini keadaan kita sulit ya. Tapi saat kita serahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu memantau ya, memantau hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, percayalah ya. Percayalah kepada Tuhan. Saat kita taat seperti Abraham, iman kita sedang diuji. Mungkin dalam menghadapi kesulitan yang sedang terjadi, kita tidak usah protes sama Tuhan. Loh ini Abraham tidak protes loh ya sama Tuhan, tidak. Ya, tidak pernah protes seperti ini loh Tuhan. Katanya engkau akan memberkati saya dengan anak cucu yang banyak ya. Tapi mengapa saat ini kok harus diserahkan? Tidak protes Abraham. Dia hanya taat apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan perintahkan, dia harus taat. Secara manusia berat saat harus menyerahkan anaknya untuk dikorbankan. Tapi itulah Abraham. Makanya dikatakan bapak orang percaya. Imannya diuji sebesar apapun, Abraham tidak pernah menolak apa yang Tuhan perintahkan. Dia selalu taat kepada Tuhan. Kenapa sih banyak anak-anak Tuhan saat diuji oleh Tuhan, dia mencari jalan sendiri. Kayak nyanyian aja, ku cari jalan sendiri. Kalau kita sudah cari jalan sendiri, maka Tuhan biarkan kita loh, kamu bisa silakan. Tapi di tengah jalan kita tidak akan mampu. Tapi saat kita sedang diuji oleh Tuhan dan kita taat seperti Abraham, Tuhan yang akan menyediakan. Bulan November apa Desember Yonatan tes itu ya, saya cuma katakan Tuhan kau tahu apa yang hambamu saat ini butuhkan ya. Karena kalau dia mengikuti jalur umum dia harus bayar 3,5 juta dan SPP 250. Tapi kalau jalur undangan dia tes lulus maka cuma 1,250.000, SPP cuma 125. Jauh ya. Saya cuma berdoa Tuhan, Engkau tahu kerinduan kami hambamu dan Engkau tahu kerinduan Yonatan. Ya. Waktu mau
mau Natal, saudaraku. November kan banyak sekali yang saya harus keluarkan. Belum syukurannya Pak Lukas. Tapi saudara, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya. Mamanya cuma berkata seperti itu. Bu, saya enggak punya uang. Saya cuma katakan Tuhan yang menyediakan. Karena saya harus mengejar yang lebih murah untuk sekolah. Karena saya prioritaskan sekolah itu nomor 1. Saya tidak bisa ninggalin apa-apa, cuma bisa ninggalin ilmu. Ternyata Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Saya cuma katakan Tuhan yang menyediakan, pasti bisa. Tepat tanggal berapa itu, 9 kalau tidak salah itu. Teman saya WA, ya. Saya kirim berkat. Lebih dari apa yang saya perlukan. Itulah Tuhan. Yang menguji Yonatan, ibu bisa bayar berapa hari ini? Saya lunas bayar. Tuhan yang menyediakan. Bapak itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak usah takut anak-anak yang sekolah. Ya. Saat kita benar-benar menjadi anak yang taat. Saya cuma katakan seperti ini doa saya. Tuhan, Engkau tahu kerinduan Yonatan untuk sekolah di Malang. Engkau tahu anak ini anak yang rajin, ya, anak yang suka membantu untuk pelayanan. Engkau tahu Tuhan. Saya cuma katakan Engkau tahu Tuhan. Tuhan tolong semuanya. Baik itu Bapak Ibu yang mengalami anak-anak sekolah, enggak usah takut. Kalau Tuhan izinkan anak itu sekolah, pasti ada jalan keluar. Enggak usah tretean kemana-mana. Tuhan yang menyediakan. Saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, apapun yang kita butuhkan, Tuhan yang menyediakan. Jangan permalukan Tuhan. Saat kita menjadi pengemis-pengemis rohani, Tuhan sudah dipermalukan. Seringkali teman saya katakan, Bu Lukas berapa banyak jemaahnya? Segini. Kolektor segini. Cukup, cukup. Tuhan yang mencukupkan. Tapi itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadilah anak Tuhan yang taat. Saat kita sedang diproses sama Tuhan, gak usah protes. Gak usah protes sama Tuhan. Lakukan, jalani. Karena di balik semuanya itu ada berkat Tuhan yang menanti. Coba kita akan melihat membaca dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Ini saya ceritakan aja ya. Bagaimana Tuhan memelihara burung, bagaimana Tuhan memelihara bunga, bagaimana Tuhan memelihara semua yang ada. Tuhan katakan burung aja dipelihara oleh Tuhan. Bunga bakung yang ada di lembah dipelihara oleh Tuhan, didandani oleh Tuhan. Apalagi kita ini umat-umat yang sangat diperhatikan Tuhan. Walaupun kita dijadikan sama dengan hewan, tapi kita lebih dari hewan dan tumbuh-tumbuhan. Makanya Tuhan lebih memperhatikan kita. Matius 6 ayat 25 sampai 34 itu kita pelajari benar-benar. Engkau tahu Tuhan. Tapi jangan seperti ini loh ya.
Tuhan yang memelihara saya. Saya tidak perlu khawatir. Wong burung tidak kerja loh. Kerja burung itu kan cari makan ya. Miber kemana-mana dia cari makan. Bunga bakung yang di lembah itu juga cari makan. Tidak moro-moro diem, enggak. Dia menyerap makanan yang ada di sekitarnya. Burung-burung terbang kemana-mana itu juga cari makan. Jangan jadi orang malas. Orang malas tidak akan diberkati Tuhan. Ini benar saudaraku. Wong Yonatan gak nyapu satu hari aja jadi anak malas. Nanti anak malas gak akan diberkati Tuhan. Jadilah anak yang cakap. Jadilah orang yang cakap. Jangan menjadi orang malas. Orang malas, wong setan aja ndak mau. Setan nggak mau bener sama orang malas. Setan aja carinya orang yang kreatif. Orang yang rajin. Orang malas mau diberkati Tuhan dari mana? Saya aja kalau pagi sudah macam-macam lah ya. Jangan saudara seperti ini, wong burung aja ndak kerja makan kok. Enggak seperti itu. Burung itu kerja, miber kemana-mana dia cari makan. Bunga bakung yang di lembah itu juga menyerap makanan yang ada di sekitarnya. Anak sekolah malas saja nggak akan naik kelas. Ya, Yonatan sakit 3 hari tidak masuk sekolah. Gurunya WA saya, guru kelasnya. Uti, Yonatan tidak masuk sekolah 3 hari, kelasnya sepi. Kenapa? Dia kalau di sekolah itu sering banyol, kayak lawak ngono kayak mamai. Kelihatannya diem ya. Plongoh. Tapi dikangeni sama guru-gurunya. Dia rajin. Kalau teman-temannya enggak mau piket, dia piket sendiri. Ya, disapu kelasnya sendiri. Jadi anak yang rajin itu diperhatikan gurunya juga. Apalagi Tuhan. Kita menjadi orang yang rajin, orang yang taat, orang yang setia kepada Tuhan. Tuhan pasti perhatikan kita lah ya. Enggak mungkin Tuhan itu membiarkan kita. Saya bilang sama Bu Tuti Gading, bukan Bu Tuti. Bu gak usah jualan mari Bu, gak enak gak jualan. Ya, rasanya awak tambah loro kabeh. Orang diem kan loro kabeh ya. Jadi jual jemblem, ndeplok kayak ngono. Jual apa maneh? Apa Bu Tuti? Sawut ya. Karena dia kepengin pegang uang. Gak selalu minta kepada anaknya, dia kepengin uang sendiri. Dia mencari makan sendiri. Kepinginnya seperti itu, tapi tubuhnya kan sudah lemah. Jadi moro-moro sakit. Tapi karena gak mau diam, dia kepengin kerja terus. Ya. Saya punya cucu, anaknya Pak Yoni, anaknya kan 3 ya. Bayek-bayek pisan. Loh lah kok masih jualan kamu ta? Iya ti banyak orang pesen ya. Ya apa? Anak yang rajin pasti diberkati oleh Tuhan dengan caranya Tuhan. Diposting makanan ini ya. Maka Tuhan buka jalan. PKK pesen, sekolahan pesen ya. Karena pinter kayak ibunya Yoni kan pinter masak, pinter buat kue. Ini putune niru, saudara. Walaupun anaknya bayek-bayek itu, dia menyempatkan diri untuk buat kue. Karena tidak mau diam, dia kepengen pegang uang.
Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jangan kita seperti, oh wong burung aja ndak kerja makan, tidak. Burung itu kerja, dia cari makan juga. Bunga di bakung di lembah pun juga kerja, mencari makan. Kalau ndak cari makan, ya akarnya itu mati ya. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saat kita sedang diproses oleh Tuhan seperti Abraham, jangan kita protes. Tapi kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Kau mau atas hidupku? Bekerjalah atas hidup kami, Tuhan. Atas keluarga kami, atas anak-anak kami. Saudaraku, sebagai gembala, kalau ada anak Tuhan, jemaat Tuhan yang tidak bekerja, ini beban untuk saya di dalam doa saya. Anak saya aja minta doa supaya ini goal, Bu. Ini beban untuk doa saya. Jadi jangan pikir saudara kalau enggak bekerja gembala enggak susah. Tapi bagaimana caranya kita mau mendapatkan pekerjaan? Kita menjadi orang yang kreatif. Bagaimana ya caranya kita bisa mendapatkan uang? Bukan ngiutoyul loh ya. Masih ngiutoyul, enggak. Kreatif mau jual apa, mau kerja apa ya. Itu yang akan menghasilkan uang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ayat yang kedalaman ini menjadi kekuatan bagi kita. Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Berjalan bersama-sama untuk menuju korban bakaran. Berjalan bersama-sama di dalam satu keluarga. Berjalan bersama-sama. Mungkin Ibu Sarai sebagai seorang ibu yang melahirkan anaknya, mungkin awal berat ya. Aduh, anakku kok akan dipersembahkan. Tapi ini enggak. Bu Sarah merelakan. Abraham sama anaknya berjalan bersama-sama. Kalau kita bersama-sama dalam keluarga, berjalan mengiring Tuhan dengan satu ketaatan yang luar biasa. Ini taat loh ya, anaknya juga taat, anaknya enggak protes ya. Ya mau dipersembahkan, aduh, saya enggak bisa bayangno ya. Sudah ada kayu bakar, anaknya digeletakno, mau dibunuh ya, dipersembahkan. Tapi Tuhan melihat ketaatan Abraham. Lalu Tuhan katakan, malaikat katakan, ojo, jangan. Saudaraku, waktu Abraham mengangkat pedangnya, malaikat Tuhan katakan jangan. Inilah Tuhan. Ayat-ayat yang terakhir dia katakan, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Ayat yang ke-12, engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Tidak segan-segan ya. Dia orang yang takut Tuhan. Makanya Tuhan menyediakan waktu Abraham mau mempersembahkan anaknya. Berjalan bersama-sama dengan ketaatan yang sama. Dalam satu keluarga,
Kalau keluarga ini berjalan bersama-sama, taat kepada Tuhan, maka surah berkat Allah akan dicurahkan. Berkat Allah akan kita terima. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Di atas gunung Tuhan itu seperti apa? Di atas gunung Tuhan artinya kita berdoa kepada Tuhan. Kita menyerahkan setiap problem kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Tuhan berkati kita sekaliannya. Allah mengerti, Allah peduli. Banyak ayat tapi sudah jam 7 lebih. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di
menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang setia, tidak malas, tapi kami menjadi anak-anak Tuhan yang rajin. Haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan keuangan, persoalan sekolah, serahkan kepada Tuhan. Katakan, Allah mengerti, Allah peduli. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus tetap bekerja dalam hati jemaat-Mu dan dalam hati kami masing-masing. Tuhan, Engkau tahu kebutuhan jemaat-Mu Bapa. Mungkin saat ini yang menghadapi persoalan di dalam rumah tangga, biarlah Tuhan Engkau campur tangan. Persoalan dalam ekonomi, keuangan, baik persoalan dalam Tuhan pendidikan, Tuhan Engkau tahu semuanya Bapa. Terlebih kami rindu seluruh keluarga jemaat-Mu boleh setia kepada Engkau Tuhan. Kedatangan Engkau tidak akan lama lagi. Banyak hal yang sudah terjadi di dalam dunia ini Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang taat kepada Engkau. Apapun yang Kau perintahkan kepada kami mau taat Tuhan. Maka dengan ketaatan itu Tuhan akan menyediakan apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati kami segalanya. Kami berdoa Tuhan untuk keponakan kami yang sudah dipanggil Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberikan kekuatan kepada orang tuanya. Kau tolong berikan penghiburan. Kami berdoa untuk cucu Vito yang saat ini sakit, Tuhan juga akan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa di sini, Engkau datang di Sidoarjo Tuhan. Engkau jamah supaya batuknya boleh reda dan Bu Ika boleh kembali setia untuk melayani Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, sebentar kami tidak memberikan persembahan, kuduskan setiap persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dalam mengucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Terima kasih atas pelayanan Ibu Gembala. Biarlah Tuhan semakin pakai dan boleh memberkati kita semuanya. Amin. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan yang kedua. Kita akan pujikan. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan.
Tuhan yang membalikan dengan berlipat kali ganda. Amin. Puji Tuhan. Untuk pengumuman ibadah sepekan, Selasa ada menara doa jam 6 sore dan kembali Minggu jam 6 pagi kita akan kembali ke gereja untuk ibadah raya dan ibadah sekolah minggu. Untuk persembahan hari ini, persembahan pertama 128.000, yang kedua 96.000. Puji Tuhan. Kita tetap jaga kesehatan kita. Kalau beberapa hari ini cuaca sangat panas sekali dan kadang bisa membuat dehidrasi kita. Kita mau jaga kesehatan kita, biarlah Tuhan selalu menolong kita dan kita boleh tetap bersama-sama untuk ibadah secara onsite dan Tuhan berikan pertolongan dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan pujikan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mimpin ibadah raya dari awal pertengahan pada akhirnya. Kalau sebentar kami tidak meninggalkan tempat ini pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan Kau akan lindungi kami yang berjalan kaki mengendarai kendaraan roda 2, roda 4, tibakan kami di rumah-rumah masing-masing dengan keadaan selamat. Kami berdoa Tuhan untuk usaha baru Mbak Gresi, Bu Gresi, Tuhan Kau campur tangan dan Kau memberkati. Apapun yang dikerjakan dengan tangannya boleh berhasil karena Tuhan. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah usahanya yang baru ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan saat ini, biarlah Engkau akan memberkati jemaat-Mu yang sudah memberi maupun yang tidak bisa memberi, Tuhan akan berkati. Yang juga akan bekerja setelah ibadah, Tuhan juga akan berkati pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami yang kami cintai. Biarlah Engkau memberkati Presiden, Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota, Muspika, Kepala Desa, RT RW, baik tim keamanan, tim kesehatan, tim hukum, DPR, MPR, TNI, Polri, semua. Oh Tuhan boleh bekerja, Tuhan berikan roh takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan Bu Madrim, kesehatan Bu Tuti, kesehatan Bu Tuti Sempalwada, baik kesehatan Pak Didit, Pak Juwito, baik kesehatan Bu Agus, juga hamba-Mu. Tuhan Kau tolong kami semuanya mungkin saat ini yang sedang tidak enak badan, Tuhan tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan kesehatan. Biarlah kami boleh sehat selalu karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami segalanya. Sehingga kami tetap setia kepada Engkau. Kau sudah memberkati kami yang berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita mau buka hati dan tangan kita untuk minta berkat dari Tuhan. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat damai, sukacita, dan berkat mujizat terjadi atas kami mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus